Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah anak-anak, sekarang kita bisa bertemu kembali setelah beberapa hari kemarin libur memperingati tahun baru Islam 1 Muharram 1442. Semoga di tahun ini kita bisa menjadi pribadi yang lebih bertakwa, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke anak-anak, sekarang kita masuk ke pembelajaran tematik tema 2, subtema 1 bahasa Indonesia. Silakan anak-anak buka halaman 9. Ya anak-anak, cerita lah. Kalau kemarin kita sudah pernah membahas mengenai cerita non-fiksi atau nyata, yaitu berupa pengalaman. Sekarang coba perhatikan lagi, cerita itu dibagi menjadi 2, yaitu cerita fiksi yaitu hayalan dan cerita non-fiksi yaitu nyata. Cerita fiksi yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Salah satu jenis cerita fiksi atau hayalan adalah dongeng. Anak-anak pasti sering ya mendengarkan dongeng. Dongeng itu ada banyak jenisnya juga. Ada cerita rakyat, ada juga legenda atau asal usul. Kemudian ada juga fabel. Fabel itu yang biasanya diperankan oleh tokohnya binatang dan lain-lain. Kemudian unsur dalam cerita. Unsur dalam cerita itu ada banyak sebenarnya. Yang akan kita bahas itu sekarang ada 3. Coba perhatikan. Salah satu unsur cerita adalah tokoh, watak, dan pesan moral. Tokoh, watak dan pesan moral ini merupakan unsur di dalam sebuah cerita yang membangun cerita itu. Coba sekarang akan dijelaskan satu persatu, didengarkan dengan baik ya anak-anak. Pertama adalah tokoh. Tokoh adalah para pelaku atau pemain yang terdapat dalam sebuah cerita. Ketika kalian membaca sebuah cerita atau dongeng, kemudian di dalamnya ada nama-nama orang atau binatangnya, lah itu disebut dengan tokoh, pemeran dalam sebuah cerita. Dalam dongeng, tokoh cerita bisa berupa manusia, bisa berupa hewan. Contohnya ada cerita kancil dan buaya, semut dan belalang, si tikus dan si singa, dan lain sebagainya. Atau bisa juga makhluk fiksi. Bisa kalau kalian tidak pernah melihat, kok loh ada ya makhluk seperti avatar, lah itu adalah salah satu dongeng. Tidak mungkin ada makhluk seperti itu ya. Atau kalian pernah melihat kok ada tokoh yang tidak seperti manusia atau khayalan, itu memang disebut dengan makhluk fiksi yang tidak benar-benar ada. Kalau yang benar-benar ada, contohnya seperti manusia, hewan, itu kan bisa kalian mengerti. Tapi kalau makhluk fiksi itu tidak ada di dunia ini, hanya berupa imajinasi. Nah, watak itu apa? Kalau watak itu sama dengan sifat. Apa? Watak adalah penggambaran sifat tokoh dalam sebuah cerita. Jadi, dalam sebuah cerita itu ada penggambaran sifatnya, itu disebut watak. Watak itu sama dengan sifatnya. Nah, dalam cerita ada 2 jenis sifat atau wataknya, yaitu sifat baik yang biasa disebut dengan protagonis.
Terus ada juga sifat jelek atau buruk, itu disebut antagonis. Jadi kalau dalam sebuah cerita, terus kalian pernah mendengar cerita bawang merah dan bawang putih ya. Bawang merah ini memiliki sifat yang jahat, kemudian tidak baik kepada saudara tirinya itu. Lah itu disebut dengan sifat antagonis. Terus ada juga yaitu si bawang putih. Bawang putih ini memiliki sifat yang baik, penurut. Lah itu disebut dengan protagonis. Dan banyak lain contoh sifat-sifat dalam sebuah cerita atau dongeng. Pesan moral. Nah, sekarang kita membahas mengenai pesan moral. Kalau pesan moral ini adalah amanat. Amanat itu adalah pesan moral. Sama ya, pesan moral dan amanat adalah sama. Nah, apa sih pesan moral itu? Pesan moral adalah pelajaran moral atau pesan yang ada dalam sebuah cerita yang ingin disampaikan kepada pembaca. Lah, pesan itu akan dijadikan sebagai pelajaran hidup. Ketika dalam membaca sebuah cerita, ada sebuah cerita yang membahas mengenai kesombongan seseorang. Lah, kita bisa menjadikan pelajaran hidup kita jangan sampai melakukan seperti itu. Terus, kita akan membahas mengenai salah satu cerita dongeng. Nah, di sini Bulu akan bacakan dongeng yang berjudul Semut dan Belalang. Dengarkan baik-baik ya Nana. Pada suatu hari di musim panas, di sebuah ladang di hutan yang rimbun, seekor belalang sedang melompat-lompat riang, berkicau dan bernyanyi sepuas hati. Pada saat itu, seekor semut lewat membawa dengan susah payah butir jagung yang dia bawa ke sarangnya. "Hai semut, kamu sedang apa? Ayo kemari dan bermain denganku. Lihat, hari ini sangat cerah," tanya belalang. "Ayo nikmati hidup kita." "Aku sedang menyimpan makanan untuk musim dingin," kata si semut. "Dan aku menyarankanmu untuk melakukan hal yang sama." "Kenapa repot-repot menyiapkan makanan untuk musim dingin? Musim dingin masih lama," kata belalang. "Lihat, banyak sekali makanan saat ini. Ini tidak akan habis." Tapi semut tidak mempedulikan ajakan si belalang. Dia melanjutkan perjalanan dan melanjutkan kerja kerasnya. Sementara itu, belalang kembali bernyanyi dan memainkan violinnya. Ketika musim dingin tiba, belalang mendapati dirinya lemah karena kelaparan. Sementara itu, si semut terlihat berbahagia dan bersenang-senang. Tapi semut yang baik hati membagikan setiap hari jagung dan biji-bijian dari lumbung makanan yang mereka kumpulkan di musim panas. Nah, itu adalah cerita tentang semut dan belalang. Lah, ayo, siapa saja tokoh dan bagaimana wataknya masing-masing dalam tokoh tersebut? Contoh yang pertama dari tokoh yang ada di dalam cerita tadi, yaitu yang pertama adalah semut. Semut ini memiliki sifat pekerja keras dan baik. Kemudian belalang ini memiliki sifat pemalas dan sombong, menyombongkan, nggak mungkin akan habis ya. Karena dia pemalas, akhirnya ketika musim dingin tiba, dia tidak memiliki apa-apa, tapi si semut dengan baik hati membagikan makanan kepada si belalang. Oleh sebab itu, apa pesan moral? Pesan moral dari dongeng semut dan belalang. Ayo coba kalian dengarkan, apa sih pesannya? Pesannya adalah jangan sombong dengan keadaanmu saat ini. Masa depan yang sukses dan bahagia akan tercapai jika kamu bekerja keras. Jadi jangan terlena akan keadaanmu saat ini. Kamu memiliki apa banyak sekali, tapi kalau kamu pemalas, kamu tidak akan
mencapai kesuksesan. Karena apa? Yang namanya keadaan itu tidak akan sama, akan berputar seperti roda itu pasti akan berputar, kadang di bawah, kadang di atas. Oleh sebab itu kita harus bekerja keras. Lah itu adalah pesan moral dari cerita semut dan belalang. Oke anak-anak, berarti yang harus kalian mengerti bahwa dalam sebuah cerita itu harus ada unsur-unsurnya yang seperti dijelaskan tadi dulu, ada tokoh, watak, dan pesan moral. Dalam sebuah cerita semua itu pasti ada unsur-unsur itu untuk melengkapi sebuah cerita agar kita bisa memahami apa yang ingin disampaikan oleh si penulis kepada pembaca dan kita bisa meneladani setiap cerita-cerita itu. Baik anak-anak jangan lupa habis ini diberikan tugas membaca cerita yang sudah di-share nanti ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.